presentasi observasi kapal sekolah yang akan dilaksanakan oleh atau diwakili oleh Kepala SDN Akhir yaitu Bapak Sudirna SPD. Waktu dan kehormatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas, yang saya hormati Bapak Kodim, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu kepala sekolah selulus bidang 2, juga Bapak dan Ibu guru selaku operator sekolah, juga yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahim dalam rangka observasi penilaian kepala sekolah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali presentasi saya akan coba dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Ceritanya seperti ini. Ada 2 orang manusia, ada 2 orang. Sebut saja yang satu namanya si buta, yang satu namanya si bisu karena tidak bisa berbicara. Yang satu lagi hanya sebut saja si tuli karena tidak bisa mendengar. 2 orang ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin pergi ke sebuah toko atau warung. Tujuannya sama, yaitu ingin membeli sikat. Singkat cerita keduanya sudah sampai di toko tersebut. Tadi tujuannya sama, ingin membeli sikat. Si bisu ingin membeli sikat gigi, si tuli ingin membeli sikat cuci. Keduanya sama sikat. Nah, yang jadi pertanyaan, bisu bagaimana menyampaikan tujuannya? Pak Haji kumaha anu tegasannya juga sebagai meser sikat gigi. Berarti gerakannya. Selanjutnya pada meser sikat cuci kumaha? Nah, gitu ya. Yakin? Nah, itu yang saya maksud. Berarti hanya satu orang yang fokus, gitu ya. Berarti hari si tuli atau nyari Yosef pada meser sikat cuci. Beda, biasa dari Yosefnya ubi terbiasa sudah. Itu beda lagi dengan si bisu tadi. Si bisu tadi pasti dengan gerakan gitu ya. Tujuan yang saya angkat dari cerita ini pertama adalah ingin mengetahui fokus kita di pagi ini gitu ya. Dari kemana ternyata banyak yang tidak fokus, yang antara anu hidup sareng anu teruping gitu. Yang kedua, bahwa setiap manusia itu mempunyai maksud atau cita-cita atau tujuan hidup gitu. Walaupun sama, tapi caranya pasti akan berbeda. Contoh, Pak Asep misalkan mempunyai cita-cita 1 tahun ke depan kayak kapeser mobil 2, nah gini jam 6, gini jam 10 gitu. Nah, cara mendapatkannya tentu berbeda-beda. Ada cara-cara tersendiri. Bisa saja ngadain sawah, kata Nabi, ngadain
BJW dan lain sebagainya, atau apa kemok gitu ya. Itu cara-cara yang harus kita jalankan tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dikaitkan dengan presentasi saya kali ini adalah kebetulan dalam RHK itu adalah presentasi visi misi sekolah. Nah, setiap sekolah walaupun kita sama lembaga pendidikan tentu mempunyai visi atau tujuan jangka panjang, cita-cita yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah masing-masing. Begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah. Pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ini sesuai dengan RHK masing-masing tentu saja. RHK SDN Takil akan berbeda dengan RHK kepala SDN Cibinong 2 misalkan dan lain sebagainya. Ini tergantung pilihan kita pada pemilihan rencana hasil kerja kita. Pasif terus ditinggali RHK pasif tentang namun. Oke. Ya, nah seperti itu. Yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu, tujuan utama visi misi sekolah adalah fokus terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Tidak lebih hanya itu. Tujuan akhirnya adalah peningkatan pembelajaran terhadap peserta didik kita, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini apa itu visi? Saha lupa di masih ada apa? Pak KS Negla, visi itu apa? Visi itu adalah pandangan ke depan ya Pak ya. Visi itu, jadi misalnya kan gini, jadi sekolah itu mempunyai tujuan, misalnya kan yang nanti akan dilaksanakan dalam misi kan gitu ya. Visi adalah pandangan ke depan sekolah tersebut mempunyai tujuan kan gitu ya. Intinya seperti itu. Iya, baik sekali, keren. Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Pak Haji, visi itu naon? Ya. Dan melaksanakan kegiatan pendidikan. Iya, baik, terima kasih tepuk tangan. Ada hati daya tepuk tangan. Ya, pada intinya secara umum seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin kita capai. Seperti saya tadi menyontohkan tahun depan saya harus punya rumah bagus gitu ya. Itu kan visi kita depan gitu. Sehingga visi menjadi arah dan tujuan di masa depan dalam jangka panjang. Ini tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, ini secara umum. Kita hidup juga sama mempunyai visi misi ya, mempunyai tujuan hidup. Dalam hidup kan ada 4. Pertama ada pandangan hidup, yang kedua ada pegangan hidup, dan yang ketiga ada perjuangan hidup dan tujuan hidup. Ya, kalau pandangan hidup ya memang yang dan anom yang dipandang gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini secara umum seperti ini. Selanjutnya misi. Apa itu misi? Ibu Haji barangkali misi itu apa? Nah, proses atau usaha banyak gitu. Seperti Abdi sareng Pak Aji misalkan mau ke Cianjur, sama-sama tujuannya sama ke Cianjur, prosesnya akan berbeda. Umumnya Pak Aji makan mobil, misalnya ada yang punya mobil,
Kalau saya barangkali ke elok gitu ya, naik elok itu atau naik motor itu sama visi tujuan kita Cianjur sama, tapi tergantung situasi dan kondisi kita. Nah, misi merupakan langkah-langkah strategis ya dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi tadi. Kurang teh kayak mobil atau rumah kayak mobil teh gitu ya. Betul. Selanjutnya apa itu visi-misi sekolah? Nah, visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan, ya, yang akan atau yang ingin dicapai. Jadi kita Bapak Ibu Sadayana semuanya harus mempunyai gambaran atau tujuan ini anak mau dibawa kemana, gitu ya. Jadi gambaran tentang masa depan sekolah kita lah gitu ya. Sekolah kita dalam hal ini peserta didik kita. Sedangkan visi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Gaduh strategis dan rumah carana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi visi-misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan atau sekolah. Bapak Ibu kurang dikasihan draft kata lebih format kalau contoh dari Ibu Pengawas misalkan diberi visi misi sekolah sebagai lolos sok ditelaah atau langsung diedit. Biasanya kalau PP ini edit ganti namanya terus print biasanya gitu ya. Seharusnya diteliti dulu Bapak Ibu ya. ATM amati, teliti dan modifikasi. Ayo masuk segala kadang-kadang tuh oke tak kemot namanya teh masih kena kayak namanya sekolah batu. Itu kurang itu rasanya nasab itunya gitu. Nah, mau saya masalahnya ya. Selanjutnya, nah, menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi sekolah yang jelas? Bapak Ibu penonton, bagaimana jadinya bila sekolah tidak mempunyai visi misi sekolah yang jelas? Kita ibaratkan kita mau ke Cianjur tapi jalan di Nyaho gitu panggilannya ngacampu mau kita kemana nyasar istilahnya ya. Nah jadi tidak tentu arah kemana itu ayo ramah rata-rata sipuri kasadayana bagiannya mangului berwe nanti nama ngalaksanakan tiap pagi kita berangkat ke sekolah siang pulang sudah gitu. Nah lu penting pulang rumah nah itu. Pada intinya yang jelas kita harus punya tujuan dan langkah-langkah strategis, gitu ya. Selanjutnya pentingnya visi misi sekolah. Pertama mengarahkan, ya. Jadi yang pertama yang ini mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Jadi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Yang keempat meningkatkan dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Jadi visi misi itu tidak cukup kepala sekolah, tapi harus bekerja sama seluruh warga sekolah termasuk guru, peserta didik, warga sekolah semuanya harus mengetahui visi misi sekolah itu apa. Jadi nantinya akan bekerja sama Bapak Ibu
sebagai pendidik juga mempunyai tujuan visi sekolah kita itu apa, gitu ya. Selanjutnya membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenali publik. Bapak Ibu, seharusnya visi misi sekolah itu menggambarkan kualitas keadaan sekolah kita, disesuaikan dengan sumber daya sekolah yang kita miliki. Sekolah di Tapil belum tentu sama dengan keadaan sekolah di Cibinong 2 misalnya gitu, ya. Jadi sesuai dengan kekayaan atau kekhasan atau sumber daya yang dimiliki masing-masing sekolah. Kadang-kadang kita meng-ATM visi misi biasanya yang dari kota, cenderung di dalam visi misi meningkatkan produktivitas limbah industri misalkan, kan tidak cocok dengan di kita mah tidak ada industri, gitu ya. Berarti tetap harus disesuaikan dengan keadaan yang ada di kita, ya. Selanjutnya, komponen visi misi sekolah. Pertama, tujuan strategis, tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Yang kedua, keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lainnya. Kembali lagi ke tadi bahwa visi misi itu sesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan, situasi dan kondisi di lingkungan kita, gitu. Termasuk situasi dan kondisi peserta didik kita, gitu. Yang kedua, nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah memuat nilai-nilai karakter yang luar biasa. Sebenarnya hiji Pak KS Negara profil pelajar Pancasila profil pelajar Pancasila ayat sebelah hiji berapa boleh yang penting ada di dalamnya. Pakai sintanya ayo profil pelajar ulah kabar ayo profil kabar udah teh urang teh kudu tak karena profil pelajar Pancasila ayeuna teh. Sekarang kita harus mengadakan PM5 penguatan profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila ini juga gampang. Setelah ini adaan 6. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu apa? Kabar udang hebat ya Bu. Nah, jadi upami barudak kapal urangnya bakal kacamata gitu. Sekali deui urang nyanyi supaya ulah kecemplung teh. Siap. 1 2 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Kalau semua peserta didik termasuk pendidikan kita sudah mendarah daging profil pelajar Pancasila, kayak karakter naon sudah aya di dinya sadayana, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan landasan kita dalam Pancasila, ya. Kreatif, mandiri, semuanya, disiplin. Kita kan terhadap peserta didik menekankan itu disiplin budaya positif itu ada, ya. Makanya
profil pelajar Pancasila sudah mewakili semua karakter gitu. Selanjutnya landasan visi misi harus memberi landasan yang pokok untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Jadi semuanya saling berkaitan dalam visi misi antara akademik, pengetahuan, gitu ya, keuangan maupun infrastruktur sarana dan prasarana. Lanjut, proses penyusunan visi misi sekolah. Yang pertama ada analisis, identifikasi kebutuhan, kondisi dan tantangan. Bapak Ibu, sebelum kita menuangkan isi visi misi kita, tentu kita harus mengidentifikasi dulu pertama kebutuhan kita, yang kedua situasi dan kondisi yang kita miliki, ya. Selanjutnya terakhir ada tantangan tentunya baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Kadang-kadang tantangan tersebut muncul dari dalam kontradiksi antara guru dan kepala sekolah. Kita tantangan, ya, sesuatu apa gitu. Beda pengelolaan keuangan bos bisa tujuh mamusuhan dengan kepala sekolah jadi. Tentunya jadi cucu kurang gitu ya. Nah itu kita harus sesuaikan seperti itu. Sekarang analisis kebutuhan sekolah. Biasanya analisisnya kita mah dina arkasme kebutuhan keluarganya. Nah itu. Padahal kita pada intinya harus bisa menggali potensi yang ada di sekolah kita, gitu. Nah di kita kalau dalam segi karakter lingkungan, dari lingkungan saja contoh lingkungan kita, lingkungan agamis biasanya disesuaikan dengan lingkungan kita, diadakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa agamis sama. Salah satu contoh seperti itu analisis itu, ya. Yang kedua, merumuskan cita-cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Cara sudah nama kudu ngalamun gerak gitu ya. Ini kesabaran kumaha ya gitu. Secara umumnya sekolah pada intinya adalah peserta didik kita. Yang kedua, menyusun langkah strategi berdasarkan visi yang jelas. Sekolah menyusun visi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Namun setelah kita menganalisis, selanjutnya merumuskan cita-cita yang ingin kita capai, baru menyusun langkah-langkah. Seperti kita ingin membangun rumah, tentu kita menyesuaikan dulu, ya, menganalisis lah. Kalau ingin membangun rumah ukuran sekian, bentuknya sekian, seperti ini, mampu tidak, itu menganalisis. Yang kedua, merumuskan, membuat anggaran. Kalau ingin membangun rumah, dibuatlah anggarannya bagaimana. Baru setelah itu anggaran sudah cukup, situasi kondisi di lapangan kita sudah mumpuni, baru menyusun langkahnya. Kumaha heula ieu rek ngabangun teh. Pertama, bade meser batu heula ngarah lila ka anggona, bata heula dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak Kades Negla, kalau ingin membangun ya seperti itu ya. Babahanan heula istilahnya, baru melangkah membuatnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kalau ukur perumusan visi misi, sudah pernah membuka ini apa? Lapor pendidikan. Kebetulan tampil diwarisi ini tahun 2023 ini, ya, diwarisi lapor pendidikan seperti ini. Sedang terakhir nih yang ambil pertama, kemampuan literasi merah Bapak Ibu tampil, maka batas kinerjanya terkenging kemarin.
Ya ada warisan kalau itu ya deh ya ditinggali tak dengan pakai sunaya kita dengla atau rumah takil ayah dengla ayah PT batur ya biasa dan samula. Ini dilihat dari ini, makanya khusus untuk SBM takil titik berat adalah yang ini pembukaan literasi, bukan hanya anak ini, bukan hanya peserta didik, tapi pendidiknya juga, kita juga sebagai kepala sekolah. Contoh, sering kita menerima dari Pak Kordi, beribu pengawas berita atau informasi berbentuk PDF. Rata-rata di tahun buku dibuka Mataram, nulisnya simpul sapi itu lah. Kayak pertemuan, kayak rapat, kayak kita kegiatan-kegiatan iraha di mana ya? Padahal atas gitu disampaikan dan ini dibaca kan, literasi ulang goreng, ya. Guru pengawas memberikan informasi gitu. Ya. Nah itu, jadi ini kita lihat dulu dari sini laporan pendidikan kita, ya, apa yang harus dititik beratkan. Ya. Ini baiknya cuma satu, tapi alhamdulillah sedang ada beberapa arma merah, ya, literasi merah, ya. Nah, kalau subuh-subuh dan ketinggalan dari film online, dibuka dia, kiranya waktu pengasnya, warisan tapi malah terima warisan dia mah, ya warisan dia mah, nah itu, ya, ya. Saya lanjutnya, nah strategi perusahaan visi-misi, ya seharusnya Bapak Ibu kita itu punya pola istilah kagitannya, pola dengan acuan dengan tadi kalau lihat ini berarti kita kembali ke strategi perumusan visi misi dengan menggunakan prakarsa perubahan yang disebut dengan kanvas bagja. Ini pernah dipraktekkan dulu ketika jadi guru penggerak, ada emang tuh itu teh. Dan kamu kan dituntut untuk kasih nyata ya Pak. Pertama B, kalau dalam bahasa Sunda pembagiannya bahagia intinya. BT buat pertanyaan. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi atau peluang. Menganalisisnya gitu ya. Yang kedua A, ditanda di bagja itu A, ambil pelajaran. Ini rinciannya ke bawah. Menyusun pertanyaan untuk lanjutan, mengenali kekuatan atau potensi peluang lewat penyelidikan. Selanjutnya dan lain sebagainya ke bawah. Yang selanjutnya G, gali mimpi. Menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Itu. Ya itu. Yang C-nya adalah jabarkan rencana baru, dijabarkan langkah-langkahnya. Gitu. Selanjutnya atur eksekusikannya. Berarti itu mah sudah menjadi tindakan, yaitu dalam untuk melangkah. Ini seharusnya strategi dalam penyusunan visi-misi itu. Kalau ya pokoknya ganti estetik lah kalau observasi gitu biasanya mana ada sami sadayana gitu. Jadi simpul ini dari kabawakan berusia berapa. Nah itu ya. Selanjutnya, nah ini baru ke visi SDN takil. Itu ATM ya Bu. Itu kita tunggu sadayana. Yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berwawasan, terampil dan berprestasi. Tadi melihat lapor pendidikan dalam literasi, saya masukkan berwawasan jadi beratnya, ya, gitu. Nah indikator pencapaian visi-misi sekolah SD dan ditangkil. Yang pertama taat beribadah berkarakter tadi maksudnya, ya.
disiplin dan bertanggung jawab, berperilaku terpuji baik di keluarga, sekolah dan masyarakat. Itu. Yang ketiga, berwawasan luas dalam mengimbangi perkembangan zaman. Berwawasan identik atau diselaraskan dengan pengembangan kemampuan literasi. Dalam peribahasa, buku budakna ilmu, maca kuncina. Kita mah sudah lupa ada buku mah aya bah Google. Kadang-kadang aya nama buku terus ditinggalkeun. Contoh we aya ini hari bayaran koran. Terus ayatnya upami ka buku nu abdi nuju honor merah begitu. Sok aya ki wangkara. Aduh, teh maca eta teh sok resep seueur dongengna geuningannya. Nah, sekarang mah tidak ada teh. Sudah hilang cerita-ceritanya sudah di Google. Nah, itu nah itu ya. Ya. Nah, semakin sering semakin terbiasa atau disiplin kita membaca, maka pengetahuan akan wawasan akan semakin bertambah begitu. Terus selanjutnya tercapainya transformasi digitalisasi sekolah. Sekarang sudah era IT, ya. Teknologi dan informasi sudah semakin berkembang pesat. Zaman digitalisasi, kita sebagai pendidik mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Bapak. Ya. Kadang-kadang kita mah sudah suka alergi kalau sudah dihadapkan dengan IT. Sekarang Bapak Ibu, kebutuhan anak dalam pembelajaran itu sudah mulai tergiring dengan perkembangan zaman. Kalau yang nanti belajar nanti jeung teknologi kayaknya, makanya kita dituntut untuk bisa minimal bisa, bukan mahir. Dan mau tidak mau, gitu ya, jangan kalah oleh peserta didik. Gitu. Ya, selanjutnya unggul dalam pencapaian prestasi akademik dan non akademik tingkat kecamatan, kabupaten dan tingkat selanjutnya. Gitu. Misi SDN Takdir. Selanjutnya misinya adalah langkah-langkahnya menyediakan lingkungan belajar yang inklusif. Apa itu inklusif? Di dia siapa yang sedang PPG, dalam materi modul PPG ada pendidikan inklusif, betul Bu? Ada. Coba yang sedang PPG, apa itu inklusif? Bu Ari, Bu Sri, nah itu PPG. Pak Rian, ada modul topik tentang pendidikan inklusif. Inklusif itu secara umumnya itu menyediakan seluruh kebutuhan peserta didik. Itu inklusif, termasuk yang anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Inklusif, inspiratif, dan memotivasi peserta didik untuk mencapai prestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Selanjutnya melaksanakan program. Nah, ini saya mencoba merancang ya program SAMI 1. Nama singkatan atau akronim apa saja sesuaikan dengan keinginan kita atau sesuai dengan kondisi kita. SAMI 1 adalah 1 minggu 1 buku. Ini implementasi dari peningkatan literasi tadi, ya, literasi yang kurang tadi. Serta tersedianya pojok baca untuk meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca peserta didik.
Kalau di gugus Cibinong 2 yang sudah ada pojok baca, saya tahu itu SD Negeri Bedawangi. Ya, kalau di Taki dulu karena bangunannya namanya RC baca, gitu ya. Baru ada di visi-visinya saja. Nah, insya Allah tahun depan kita realisasikan. Iya, jadi untuk meningkatkan literasi anak didik kita termasuk kita, ngangkat Bapak Ibu kabar berak pojok bacana terus aya bukuna terus lengkap di Maria dak maraca guru nama ngebahas dari kantor atau di kantin, jangan, harus selalu dibimbing ya. Anak membaca belajar di pojok baca kita barengi gitu. Selanjutnya mengembangkan pembelajaran yang aktif dan berusaha pada peserta melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ditampil ada guru 6 ya, yang tahu atau yang bisa mengoperasikan IT cuma 1 guru itu 2 dengan saya barangkali ya. Kebetulan prasarana TIK ada 1 proyektor ada ya. Terus jaringan internet legal seperti masa ya. Tapi tidak usaha pengoperasian anak coba kita biasa ngajor gue itu dari manfaat tuh ya. Itu harus tuntutan, makanya ditekankan dalam visi-visi saya mengembangkan pelajaran yang aktif berpusat pada pendidik memanfaatkan teknologi informasi. Sekarang diwariskan. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran yang berwawasan budaya kreatif atau budaya kreatif lokal, kearifan lokal, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kearifan lokal itu budaya di daerah masing-masing. Kalau seperti tadi saya bilang di lingkungan kita lekat dengan agama, biasanya hampir semua daerah seperti itu ya. Makanya sudah hampir 90% di sekolah Cibinong pada umumnya sudah ada kegiatan-kegiatan pembiasaan keagamaan. Betul Ibu? Setiap hari Jumat, setiap pagi dan lain sebagainya. Itu sama menerapkan kearifan lokal. Bukan hanya di bidang itu, banyak sebetulnya ya, termasuk memanfaatkan lingkungan sekolah. Di kita kebanyakan mempunyai lahan sekolah yang luas, bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan sekolah. Selanjutnya mengoptimalkan potensi minat dan bakat peserta didik melalui ekstrakurikuler. Hampir sama ini semua ada, semua melaksanakan baik pramuka, senian, olahraga dan lain sebagainya keagamaan. Mengembangkan kegiatan kebiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Selanjutnya, menurut pendapat Bapak dan Ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah? Saat berbagai menanggapi, memberikan tanggapan. Contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah? Ada? Nah, salah satunya membimbing anak jujur. Bapak bisa kadang-kadang gitu ya. Sok, belajar. Bapak yang penting gerak. Tapi sebenarnya anak udah kayak gitu deh. Pada intinya tindakan konkret mendukung semua kegiatan dari visi-visi tersebut. Ya. Kita peningkatan dalam pembelajaran berbasis IT, belajarlah kita, ya. Belajar. Bapak Ibu sekalian, belajar di masa tua ini, masa tua seperti kita, bukan harus kursus, tapi belajar berdasarkan kebutuhan. Ya. Kalau kita belajar khusus ke seseorang, misalkan mau belajar
minimal bisa ketik susah ibu, karena kita mah sudah lekat dengan penyakit kronis, gampang lupa, hese apa, maka belajarnya harus berdasarkan kebutuhan. Contoh sekarang yang terpanggil PPG otomatis dipaksa dengan kebutuhan harus bisa mengoperasikan IEP. Ya. Dalam pelajaran juga sama, gitu ya. Selanjutnya, ini sudah mulai dekat-dekat sudah selesai. Tujuan sekolah membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan rutin, dan 5S senyum, sapa, salam, santun, sopan pada peserta didik. Ini peningkatan penekanan dalam budaya positif. Sudah terbiasa, bahkan hampir seluruh sekolah seperti ini. Ya. Yang kedua, peningkatan disiplin dan daya minat baca peserta didik dalam mengembangkan ilmu dan wawasan. Kembali lagi, minat dan daya baca yang ditekankan dalam visi-visi saya ini, ya. Tapi karena tadi melihat pendidikan anak merah literasi. Yang selanjutnya, meningkatkan pembelajaran yang dapat melayani kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, Bapak Ibu, setiap anak akan berbeda-beda tergantung lingkungannya masing-masing. Orang Tangkil akan berbeda dengan orang Cisokan misalnya, ya. Orang Tangkil akan berbeda dengan orang Neglasari. Itu kodrat alam. Termasuk keluarga akan mempengaruhi terhadap anak dari keluarga. Kodrat zaman sekarang kita tidak bisa mengelak dari perkembangan zaman. Sesuaikan dengan perkembangan ulama. Dan abdi mah jika pembuka pak ngajar teh ngelek buku tidak maca kabudak kita udah. Sekarang mah tidak, disesuaikan dengan pembelajaran. Kembali lagi kan PPG. Dalam materi PPG ada model-model pembelajaran. Yang pertama kalau tidak salah ada istilah UBD, understanding understanding by design. Ada berdiferensiasi, itu teh model pembelajaran Bapak, ya. Itu banyak. Maka ada besar manfaatnya guru-guru yang terpanggil PPG di sana membahas atau mempelajari modul-modulnya terkait dengan pembelajaran dan cara-cara mengayomi anak berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Ya, termasuk tadi anak berkebutuhan khusus. Dulu mah ada BIMTEK, disebutnya BIMTEK inklusif ya, inklusif. Nah dalam materi PPG ada itu langsung. Nah itu termasuk strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. Dalam materinya ada sampai tempat duduk anak juga diatur, gitu ya, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Anak yang bisa berjalan, saya lihat sekilas dalam contoh itu di pinggir dekat pintu, gitu ya. Itu contoh, gitu ya, strategi. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan karya sinyal melalui pembelajaran ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi serta memfasilitasi pencapaian prestasi sesuai minat dan bakat peserta didik melalui keikutsertaan dalam berbagai kompetensi. Ini mah hampir banyak sama gitu ya. Dalam pengembangan prestasi setiap sekolah pasti ada. Ya. Selanjutnya, memfasilitasi pencapaian pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan Pancasila dan ekstrakurikuler oleh peserta didik melalui pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar,
perbaikan, pendampingan dan pengembangan serta kerjasama dengan orang tua. Ada yang istilahnya dalam materi PPK itu ada apa? Saya lupa ya. Materi kedua itu apa, Bu? PSE. Ya, PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, ini salah satunya ini, mengetahui keadaan sosial dan emosional peserta didik termasuk lingkungan dan orang tua. Gitu. Ya, kita harus itu mengetahui itu sebagai peserta didik. Nah, dituangkan dalam tujuan sekolah ini. Selanjutnya, berarti kita sudah ada di penghujung presentasi ini, Bapak Ibu, kalau sudah refleksi. Ya. Baik, kita coba merefleksikan apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti ini? Pak Kades Nega sudah siap memberikan refleksi, silakan. Silakan. Iya, baik. Presentator ya merefleksikan apa tadi tentang visi dan misi atau tujuan sekolah ya, Pak ya, tujuan sekolah. Nah, berarti kan dalam hal ini ya di presentasi visi, misi tadi kan tujuan utama kan itu ya, yang dijabarkan dalam misi. Ketika kita mencapai kan itu ya dengan berbagai langkah untuk mencapai visi dan misi tersebut, ada berbagai langkah-langkah yang harus kita kerjakan, termasuk berarti keseluruhan daripada semua elemen yang ada di sekolah. Ini tanpa bisa kita misalnya kan mengesampingkan ada elemen-elemen yang tidak misalnya kan berpartisipasi di situ kan itu ya. Tercapai visi dan misi sekolah, bagaimana cara kerja? Berarti kan ya Pak tadi yang sudah dirikan adalah bagaimana cara kerja kita di sekolah, ya kan? Jadi tujuan kita dituangkan dalam visi, dilaksanakan dalam misi, kan gitu ya, untuk mencapai satu tujuan, ya. Jadi ini sebetulnya sulit Pak. Sekalian ini ditambahkan lagi, ya. Visi dan misi sekolah ini adalah disesuaikan juga dengan zaman atau kondisi, ya kan ya, pada saat ini kan itu. Jadi adalah kebutuhan yang merupakan kebutuhan pendidikan di sekolah yang akan dicapai oleh anak, yang dikerjakan mungkin adalah oleh kita kan gitu ya, yang harus disampaikan ataupun misalnya dilaksanakan oleh kita. Itu kemudian perasaannya, bagaimana perasaan setelah kegiatan ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tergambarkan bahwa tadi sudah dijelaskan oleh sebagai representator ya bahwa tujuan bahwa pertama kita yang di sekolah itu adalah kita harus membuat visi dan misi sekolah. Pertama itu ketika kita masuk, karena lihatnya tadi mungkin dengan bahan-bahan jadi dari rapor pendidikan ya kan, referensi dari rapor pendidikan. Nah, mungkin dari situ kemudian juga selain daripada itu mungkin yang lebih ininya lagi adalah bukan hanya itu, tetapi ada sebenarnya, tetapi yang lebih jelas secara globalnya kita adalah nih anak mau dibawa kemana, itu saja. Kan gitu ya. Jadi tujuan, jadi tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah adalah yang paling berat itu adalah menentukan tujuan arah anak ke depan. Itu saja. Baik itu misalnya kan dari sisi intelektualnya, baik sisi emosionalnya, baik sisi sosialnya, baik sisi keagamaannya, kan begitu ya. Karakter yang dibangun tadi masuk di profil pelajar Pancasila tadi. Ya, mungkin saya sendiri belum dan tidak dihafalkan lah gitu ya, gitu kan itunya. Nah itu Pak, perasaan saya ya alhamdulillah kita ada gambaran, kemudian lebih ini lagi kita ya lebih jadi mengasah lagi
kan gitu ya. Kejelasan daripada kita melaksanakan atau membuat visi dan misi di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih Pak KS Neglasari. Selanjutnya ada lagi yang mau berefleksi. Pak KS Rawasari, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Apa yang disampaikan tadi, ya kalau kita mendengarkan dengan sama dalam bahasa, itu banyak yang harus kita pahami. Dari paparan tadi kita tentang refleksi dulu ya, pemahaman refleksi, artinya bergerak untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh narasumber, kita harus membayangkan juga apa sudah kena atau tidak, artinya itu ya, merefleksikan, membayangkan kembali atau merenungkan kembali apa yang sudah terjadi, apa sesuai tidak dengan apa yang dijelaskan. Tinggal itu saja. Dalam pemahaman merefleksikan apa yang disampaikan oleh pemateri barusan. Nah, itu penilaiannya ada pada diri kita sendiri masing-masing. Apa sudah sampai ke sana atau tidak? Kalau sudah belum sampai ke sana, kita harus sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Itu saja untuk pemahaman mengenai refleksi dari materi yang disampaikan. Kembali kita semua merenungkan kembali, Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa refleksi dari Bapak Kepala Sekolah Sdn Rawasari. Masih ada mau merefleksi? Yang mau merefleksi setelah kegiatan ini, Pak K92? Oh, sudah cukup. Bapak Ibu semuanya. Segala sesuatu itu harus direncanakan, harus di planning dengan seksama dan matang. Tentunya tidak segampang memberikan telapak tangan untuk meraih semua yang akan kita cita-citakan. Kita bertahap, kita berproses selangkah demi selangkah, setahap demi setahap untuk menuju apa yang ingin kita capai. Tentunya tidak semulus yang kita bayangkan, banyak tantangan, banyak rintangan, baik dari luar maupun dari dalam. Di dalam tidak menutup kemungkinan juga yang paling besar untuk menghalangi rencana-rencana kita. Di luar, apalagi kita kalau sudah berhadapan dengan warga masyarakat, tentu kita harus bisa menyesuaikan, gitu ya, menyesuaikan seperti tadi. Itu tentunya kita belajar bersama, kita sedikit demi sedikit minimal mendekati, begitu ya, minimal mendekati visi misi kita itu sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini di masing-masing sekolah. Intinya jangan terlalu muluk, jangan terlalu jauh dari situasi dan kondisi kita. Setelah menyimak pemaparan tadi, Bapak Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan atau umpan balik pada link berikut. Linknya di dalam HP nanti disebarkan ya. Itu ada umpan balik istilahnya. Gitu. Bapak Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan dan juga apa yang masih kurang, apa yang harus dikembangkan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, rupanya
presentasi atau pemaparan terkait rencana hasil kerja saya selaku Kepala SD Negeri Tangkil. Hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pasti banyak kekurangan dan kehilapan, terutama dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Usiku mengangsur di Pokok.